salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesiapan teman-teman sekalian untuk terus melanjutkan agenda hari ini. Nah, untuk sesi hari ini kita akan masuk ke model pembelajaran, atau kita coba melihat pembelajaran terhadap kegiatan yang kami lakukan gitu, teman-teman Patiro, Yapika, AK3 terutama, dan inisiatif terkait indeks kemandirian desa gitu. Nah, kebetulan beberapa hari ke belakang kami melakukan semacam piloting untuk instrumen di Kebumen gitu. Nah, untuk sesi hari ini kita akan coba melihat dan saling sumbang saran gitu terkait pelaksanaan kegiatan, instrumen, dan beberapa pembelajaran yang mungkin bisa kita dapat dari kegiatan tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, sepertinya sesi ini kita akan coba mulai dengan pemaparan kegiatan yang akan disampaikan oleh tim yang melakukan kegiatan, kemudian tanggapan juga dari teman-teman formasi Kebumen yang diwakili oleh Mas Yusuf secara langsung, kemudian juga dari Bapak Mades yang diwakili oleh Ibu Wati gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja untuk pemaparan kegiatan yang akan disampaikan oleh Mas Aan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Udah makan pasti ngantuk lah ya, tapi nggak apa-apa lah, saya tidak akan berlama-lama untuk mempresentasikan hasil-hasil atau pembelajaran kami selama beberapa bulan ini di aliansi kami lah, beberapa organisasi sebenarnya. Tapi sebelum lebih jauh, tentu saja dengan segala kerendahan hati, saya meminta semua peserta untuk dapat memberikan masukan gitu ya, dapat memberikan kritik atas apa yang telah kami lakukan. Dari awal kami memahami bahwa pekerjaan yang kami lakukan sudah dilakukan dengan sepenuh hati, penuh dengan kerja keras, namun tetap saja penuh kekurangan di mana-mana. Ini sifatnya belum final, hanya temuan sementara saja sebenarnya, dan sangat terbuka untuk didiskusikan. Beberapa bulan yang lalu kami di Patiro, inisiatif gitu ya, dan beberapa AK3 berkumpul untuk membicarakan beberapa hal. Tapi memang fokusnya kita mengenai kemandirian desa ya sebenarnya. Di RPJMN sendiri di 2015-2019 ada sekitar di target 2000 desa mandiri di Indonesia ini. Ini merupakan hal menarik. 2000 itu tentu saja bukan angka yang sedikit. Tapi selain itu, kemudian ada kriteria teknis oleh pemerintah, gitu ya. Pemerintah membuat, lalu kemudian, tapi sifatnya kami memandang bahwa kemandirian itu dia sifatnya belum dikunci. Artinya masih terbuka untuk didiskusikan. Nah, berangkat dari sana kami punya pikiran bagaimana kemudian kita mengembangkan dan memperdalam diskursus mengenai kemandirian desa ini sebenarnya. Nah, kami berkumpul untuk bagaimana caranya kita bisa mengembangkan sebuah instrumen. Bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah gambaran desa yang mandiri itu. Secara sederhana kita mengatakan ini desa mandiri versus CSO kali. Beberapa CSO, tidak semua tentu saja, hanya beberapa CSO. Gitu ya sebenarnya. Nah, itu latar belakang penting kita melakukan kerja-kerja atau mencoba membuat, mendesain instrumen tentang kemandirian desa itu seperti apa. Nah, ya tentu saja ini tujuannya menggambarkan kondisi kemandirian desa lah ya. Seperti itu, ini pasti tujuannya ke sana. Ini menggambarkan, memantau, kemudian menyediakan peta perkembangan.
Gimana sih perkembangan, petanya, perkembangan kemandirian desa itu. Sehingga kemudian ketika jelas petanya, kita bisa membuat sebuah rumusan, kebijakan atau masukan, program apa yang cocok untuk desa tersebut sesuai dengan kondisinya. Sebenarnya seperti itu. Nah, lagi-lagi ketika kita berbicara kemandirian, ini sifatnya terbuka juga. Banyak definisi sebenarnya. Dari yang paling kiri, yang paling kanan, yang tengah itu banyak mendefinisikan tentang kemandirian. Tapi kami sepakat tentang kemandirian ini ada beberapa kata kunci. Satu, kemampuan, kesetaraan, pemberdayaan, dan yang paling pentingnya adalah keberlanjutan dan saling ketergantungan. Paling tidak beberapa kata kunci itu yang selalu terkait erat dengan kemandirian. Walaupun banyak hal lagi yang terkait, tapi kita mencoba bukan menggiring ya, tapi mempermudah saja kita mendefinisikan sebenarnya seperti itu. Nah, lalu setelah kita mendefinisikan kemandirian, kita juga diberi pekerjaan rumah atau pekerjaan kita selanjutnya adalah dari sisi apa kemudian kita melihat desa itu. Lagi-lagi banyak sudut pandang yang kemudian bisa dilakukan. Tapi kemudian kita memutuskan bahwa kita bisa melihat desa itu dilihat dari kelembaganya saja. Tapi kelembagaan bukan hanya organisasi, tentu saja definisinya. Kelembagaan itu adalah pelaksana dari aturan-aturan yang telah ditetapkan, itu pasti oleh lembaga. Dan seperti itu. Lalu ketika sudah berbicara kelembagaan, apa saja yang dinilai, gitu ya? Dengan melihat berbagai studi, berbagai kebijakan yang keluar, akhirnya kita memutuskan 3 saja yang kemudian kita lihat kondisi kelembagaannya. Satu, kelembagaan pemerintahan, artinya pemerintah desa, lalu kemudian kelembagaan sosialnya di desa, lalu kemudian kelembagaan ekonominya, gitu ya. Kita baru melihat itu saja. Bagaimana bobotnya, bagaimana kemudian keterkaitannya, kita belum bisa merumuskan itu secara utuh. Justru kita ke lapangan itu sebenarnya untuk mencari bagaimana sebenarnya rumusannya. Relasi antara 3 dimensi ini, bagaimana bobotnya, itu akan kita diskusikan sebenarnya. Nah, kalau kita lihat secara utuh, sebenarnya kita mengaitkan bagaimana kelembagaan dan pemerintahan desa itu sendiri. Secara kelembagaan, misalkan di desa itu, kalau kita mendefinisikan lembaga sosial itu ada Karang Taruna, ada Posyandu, ada kemudian PKK dan lain-lainnya. Juga kemudian di pemerintah desa ada pemerintah desanya sendiri, ada BPD-nya, lalu kemudian di ekonomi ada unit usaha warga, ada kemudian koperasi, ada badan usaha milik desa, ada badan layanan umum desa. Nah, kita melihat bahwa ketiga lembaga itu dalam konteks desa, gitu ya, dalam konteks desa itu secara sederhana semuanya berkaitan, dan kita berpikiran bagaimana kemudian ketiga lembaga itu bisa bersinergi untuk memandirikan atau kemudian membangun desa. Kalau konsep sebelumnya pasti sudah ada, namanya PPCP, Public Private Community Partnership sebenarnya. Kalau kita kenal ya istilah itu. Sederhananya bagaimana ketiga lembaga itu mengeroyok desa untuk membangun desa, gitu sebenarnya. Kita bayangan awalnya seperti itu. Bisa jadi memang bayangan awal itu terinterupsi seperti itu, tapi ini titik berangkat kita sebenarnya. Lalu kemudian, nah, di kelembagaan pemerintah desa itu apa yang kemudian kita lihat? Satu, memang pemerintah desanya. Dua, kemudian BPD, dan ketiga adalah kebijakan yang lahir dari pemerintah desa itu. Misalkan nah, ini instrumennya. Di kelembagaan desa itu ada 6 instrumen. Satu adalah perencanaan, tentu saja ini sudah baku. Perencanaan, peraturan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan kemudian pertanggungjawabannya seperti apa gitu yang terjadi di desa. Misalnya sebagai gambaran sederhana di wilayah perencanaan, kita bisa menyebut perencanaan desa itu sudah mandiri jika dia tidak tergantung pada pihak lain. Dimulai dari pengkajian desa gitu ya, dari Musdu sampai ke kemudian tingkat Pusrenbang, seperti sampai bikin RPJMdes dan kemudian diturunkan ke APBDes, RKPDes dan Perdesnya itu sendiri gitu ya. Tidak kemudian bergantung pada pihak lain. Itu tentunya nilai yang sangat tinggi
seperti itu. Lalu kemudian bentuk kelembagaan sosial kita mendefinisikan ada bentuk formal PKK, lalu bentuk informal. Ini untuk memudahkan saja. Informal itu seperti kelompok pengajian, kelompok penganut keagamaan, itu adalah kelembagaan sosial secara informal. Lalu kemudian instrumennya itu dilihat dari keaktifan warga dalam berpartisipasi dalam forum-forum yang ada di desa, lalu tingkat organisasinya, lalu nilai-nilai yang dianutnya, gitu ya. Lalu kemudian dampak dari nilai-nilai dampak sosialnya seperti apa, gitu. Nah, di bentuk kelembagaan ekonomi juga kita mengelompokkan itu ada dua, formal dan informal. Misalkan kalau formal mudah kita pahami, tapi kalau informal ini memang kita juga membutuhkan masukan dari kawan-kawan semua di sini. Kalau kita misalkan menemukan di dalam misalkan terdapat variasi hubungan antar pelaku, contohnya hubungan antara pemilik dan penggarap, sistem ketenagaan kerja setempat, itu kan sebenarnya kita menyebut itu sebagai bentuk kelembagaan ekonomi tapi sifatnya dia non formal, seperti itu. Nah, yang paling ini memang yang paling sedikit di kelembagaan ekonomi ini, kita hanya lihat di kelembagaan ekonomi desa dan bagaimana peran pemerintah desa terhadap pengembangan ekonomi ini. Kita berhasil mendefinisikan dua saja untuk pengembangan ekonomi ini sementara ini. Nah, lalu kemudian ini jenjang kemandirian yang kita ukur. Jadi memang dari awal kita sudah terlebih dahulu mengklasifikasikan kemandirian desa itu ke dalam 3 klasifikasi, gitu ya. 1, desa yang sifatnya dependen atau kemudian belum mandiri. Belum mandiri ini secara sederhana kita definisikan bahwa desa tersebut masih bergantung pada intervensi pihak eksternal untuk menjalankan fungsinya. Ini ketergantungan terhadap pihak luarnya sangat tinggi. Itu dia kita sebut dependen. Lalu kemudian independen, desa sudah mampu menjalankan fungsinya tanpa intervensi dari pihak eksternal. Dia betul-betul bisa sendiri. Lalu kemudian yang ketiga adalah interdependen. Desa yang telah mampu bekerja sama secara setara dengan pihak eksternal dalam menjalankan fungsinya. Jadi kerjasama yang dilakukan itu sifatnya setara, tidak subordinatif. Seperti itu. Itu kita secara sederhana melihatnya seperti itu. Nah, ini metodenya secara sederhana. Teknik pengumpulan data ini wawancara struktur berkelompok. Jadi kita kelompokkan masyarakat itu menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok pemerintahan desa dan perangkatnya dan pelaksana kewilayahan. Kita kumpulkan gitu ya dalam satu kelompok. Itu kita wawancara secara bersama-sama, secara terstruktur. Lalu kemudian di kelompok yang kedua itu kelompok dari masyarakat toh, gitu ya. Itu di FGD yang kedua. Dikumpulkan lagi, diwawancara, terstruktur secara berkelompok, seperti itu. Nah, kemudian tahapan dalam kerangka pengukurannya, tadi kita merumuskan dimensi, lalu kemudian merumuskan indikator untuk tiap dimensi, memberikan bobot, lalu kemudian merumuskan skala pengukuran. Ini merubah secara kuantitatif memang. Lalu kemudian dari proses itu lahir skala pengukuran menjadi 3 bagian, gitu ya sebenarnya. Skala 1 sampai 1,67 itu kita kategorikan dependen. Lalu kemudian independen itu skala 168 sampai 2,34. Lalu interdependen 235 sampai 300. Kenapa 3? Karena kita kasih nilai yang interdependen itu nilainya adalah 3. Dependen itu 1 dan independen itu 2. Secara sederhana kita definisikan itu. Nah, ini beberapa milestone selama beberapa bulan ini, gitu ya. Dari mulai mendefinisikan kerangka kemandirian desa ini memang cukup sulit juga, cukup lama. Keliling Jakarta, Bandung, gitu ya, karena kita dari aliansi ada yang di Jakarta, ada yang kemudian di Bandung juga. Kemudian ini lagi di pengembangan instrumen, gitu ya, seperti itu. Lalu ada di metode penilaian, metode pengolahan data, pembobotan, hasil sementara pengukuran dan pembelajaran. Nah,
sebenarnya setelah pembelajaran akan ada sesi diseminasi secara khusus. Masukan-masukan dari diskusi ini akan kita tampung untuk penyempurnaannya. Nah, berangkat dari sana, sehebat-hebatnya kita di tim membuat instrumen, sudah barang tentu belum lebih hebat ketika kemudian itu belum diuji cobakan. Hebat menurut kita belum tentu hebat menurut masyarakat desa. Karena kita walaupun mencoba menyesuaikan dengan pola pikir kondisi yang di desa, belum tentu kalau kemudian tidak ada masukan dari masyarakat desa itu sendiri. Nah, berangkat dari sana, kemudian kita harus terjun ke lapangan, gitu ya. Harus terjun ke lapangan dan mencari desa-desa yang bisa kita ujikan instrumen ini di desa tersebut, gitu ya. Karena berbagai pertimbangan, akhirnya kita memilih partner kita, gitu ya. Kalau tadi kata moderator artis ya. Di Kebumen, selebritis lokal, ini ada tersangkanya, ada Mas Yusuf dari. Kita memilih Kebumen, gitu. Karena di sana selain memang kita menilai pemerintahannya juga sudah sangat terbuka dengan konsep-konsep dengan kehadiran CSO, juga kita punya mitra di sana. Mitra yang sangat tangguh tentu saja mengenai desa, itu Mas Yusuf, gitu ya, yang telah bersedia menampung kita kemarin beberapa hari untuk melakukan uji coba. Kita keliling ke desa-desa yang ada di Kebumen, desa-desa dengan berbagai karakteristik pariwisata, pertanian, seperti itu. Kita itu di desa-desa paling luar ya, Mas ya? Desa-desa paling luar, tentu saja dengan dukungan dari Bapak Permades juga. Saya mengucapkan terima kasih untuk itu, gitu ya. Nah, dari keliling-keliling itu, dari pengujian instrumen, dari pengukuran yang kita lakukan, kita mendapatkan hasil sementara. Gambarannya ya, gambaran pengukuran yang kita lakukan itu kurang lebih kayak gini, gitu ya. Dari 14 desa yang kita lakukan, ada memang 4 desa belum bisa kita olah secara lebih lanjut karena keterbatasan data sebenarnya, gitu ya. Ada kekurangan secara teknis sehingga yang bisa kita analisis itu ada 10 desa, gitu ya sebenarnya. Kalau kita lihat di wilayah pemerintahan desa, gitu ya, mayoritas desa itu berada dalam posisi interdependen, Mas Yusuf. Artinya di wilayah pemerintahan desa, kemampuan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, itu dia berada pada kondisi interdependen. Artinya ketergantungan terhadap pihak lain, gitu ya, itu sudah terminimalisir, gitu ya. Sudah terminimalisir artinya di wilayah pemerintahan desa. Tapi juga ketika kita lihat di wilayah kelembagaan ekonomi, gitu ya, ini ternyata dia mayoritas berada dalam kondisi independen sebenarnya. Jadi campur tangan pihak lain sebenarnya masih ada, gitu, dalam pengembangan kelembagaan ekonomi ini. Lalu kemudian di wilayah sosial, kelembagaan sosial juga masih didominasi oleh kategori independen, seperti itu. Artinya kalau saya pribadi secara menyederhanakan, di pemerintahan desanya sudah mandiri, tapi di wilayah pemerintah, di wilayah lembaga ekonomi dan wilayah sosial, ini masih menjadi PR. Masih banyak PR yang harus dilakukan untuk memperbaiki itu. Sehingga kalau saya secara pribadi membayangkan ketika akan ada program, ini harus dilihat. Jangan terlalu banyak masuk ke pemerintahan desa, tapi treatmentnya di wilayah lembaga ekonomi, lalu kemudian lembaga sosial. Kalau mau kita sederhanakan seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau indeks secara keseluruhan, gitu ya, ini indeksnya. Pemerintahan desa itu adalah interdependen, ekonomi dan sosial itu berada di wilayah atau kategori dependen. Itu, nah kalau kita gambarkan pakai diagram, gambarnya seperti ini, gitu ya. Kurang lebih ini gambarannya sih, seperti apa sih outputnya, seperti apa kalau hasilnya jika dilihat secara visual di diagram. Kita membayangkan hasilnya seperti ini sih, tapi bisa jadi bentuk yang lain gitu sebenarnya. Ini kesimpulan penilaian di 3 dimensi itu. Oke. Nah,
Ini memang pembelajaran penting yang kita lakukan dari proses kemarin. Ada beberapa hal sebenarnya. Satu, pembelajaran penting itu dari awal kita membayangkan bahwa pasti ada keterhubungan antara 3 dimensi itu. Dimensi pemerintah desa, dimensi kelembagaan ekonomi, dan dimensi kelembagaan sosial. Kalau dimensi pemerintah desanya bagus, pasti ekonomi dan sosialnya bagus. Tapi ternyata setelah ke lapangan tidak harus selalu seperti itu. Ada yang nyambung, ada yang kemudian tidak antara ketiga dimensi itu sebenarnya. Kita belum berani terlalu jauh mendiskusikan lebih dalam kenapa kemudian itu terjadi. Mungkin Bapak dan Ibu di sini bisa memberikan masukan yang lebih tahu dari kami mengenai desa. Seperti itu. Kami sangat terbuka. Lalu kemudian ini di instrumen kelembagaan ekonomi ternyata salah satu faktor penghambat pengembangan ekonomi lokal, terutama yang berbasis kewilayahan, ini dia kewenangan desa bertubrukan dengan kewenangan pemerintah di atasnya. Misalkan di sebuah daerah, dia akan daerah pengembangan, kalau di Kebumen salah satunya misalkan pepaya California itu. Dia mau mengembangkan wilayah pertanian, tapi ketika di RT RW-nya itu bukan daerah pertanian, ini menjadi penghambat. Dan desa tidak bisa apa-apa. Ini menjelaskan bagaimana pemerintah desanya bagus, dia memfasilitasi seperti apa, dia bisa mendatangkan investor, tapi ketika tanahnya bukan milik desa, nggak bisa. Karena di RT RW-nya seperti itu. Ini yang jadi salah satu penghambat kenapa ada yang nyambung, ada yang tidak. Kalau dia tanahnya untuk pertanian dan potensinya pertanian, desa sudah memfasilitasi itu kemungkinan pemerintah desanya bagus dan ekonomi juga bagus. Yaitu tidak selalu nyambung, tapi juga tidak selalu tidak nyambung. Ini berbagai macam keluarnya memang, Mas. Seperti itu. Lalu kemudian ini sinergitas. Sebenarnya bisa saja kebijakan itu didiskusikan gitu ya. Tapi kuncinya ada pada sinergitas itu antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya, tapi bukan artinya hierarkis ya, gitu ya. Bagaimana pemerintah desa dengan kecamatan dan kabupaten. Misalkan ini potensinya pertanian, RPJMdes-nya dirubah dong jadi daerah pertanian. Nah, itu kira-kira sinergitas seperti itu. Tapi itu jadi kunci dan sulit. Butuh waktu yang lama sebenarnya seperti itu. Bisa tapi lama. Itu menggambarkan bagaimana kemudian ada yang nyambung dan kemudian ada yang tidak nyambung. Nah, yang terakhir ini menarik di kelembagaan sosial. Ternyata setelah kita olah datanya dapat terlihat bahwa memang di 10 desa itu gitu ya, modal sosialnya itu cukup kuat. Artinya trust-nya gitu ya, kepercayaan, keguyubannya, kerjasamanya itu masih kuat ternyata. Justru ini yang kemudian menurut saya menjadi salah satu modal penting untuk memandirikan desa atau membangun desa itu. Modal sosial sifatnya gitu. Ini masih ada gitu. Nah, mungkin ini karena kebetulan kita di daerah terluar memeriksanya. Mungkin kalau di daerah perkotaan bisa jadi beda hasilnya memang seperti itu. Tapi dari yang kita lakukan, Mas, ternyata modal sosial di 10 desa di Kebumen itu masih sangat kuat. Kalau saya sih secara pribadi berdoa juga mudah-mudahan di 200 desa, 300 desa, 400 desa itu modal sosialnya kuat. Ini jadi yang sangat berharga gitu sebenarnya. Selain modal-modal yang lain, seperti itu. Itu tadi pembelajaran hasilnya. Lalu pembelajaran prosesnya. Nah, ini memang satu di proses fasilitasi dan fasilitator. Kita berhadapan dengan masyarakat desa dengan berbagai bebannya, berbagai cara pandangnya gitu ya. Kita harus membuat suasana yang rileks karena kita kumpulin mereka, harus diatur waktunya gitu. Misalnya kita rencana Pak jam 9, jam 10 baru datang. Dan itu tidak bisa lama gitu. Misalnya dia bisa sampai zuhur, tapi dari zuhur sampai hanya jam 2. Karena jam 3 dia harus mencari rumput untuk ternaknya. Itu harus betul-betul diperhatikan. Itu menjadi beban psikologis gitu. Bagaimana kita fasilitator bisa memfasilitasi itu dengan rileks, itu sangat penting. Seninya di sana, saya pikir. Juga responden ini karakteristiknya. Karena instrumen yang kita buat mensyaratkan gitu ya, si respondennya bisa membaca lalu kemudian menulis gitu. Karena dia melakukan penilaian. Penilaiannya kasih 1 jika dependen, kasih 2 jika independen, dan kasih 3 jika interdependen. Kalau tidak bisa nulis, ini agak rumit.
Dan kemarin ini menarik juga, kita menemukan responden kita sudah lansia, harus memakai kacamata dan tiba-tiba kacamatanya lupa untuk dibawa gitu. Nah ini memang tantangan-tantangan di lapangan. Bagaimana karakteristik responden ini harus betul-betul diperhatikan, syarat-syaratnya itu. Lalu kemudian di pemerintah desa, nah ini memang selama kita di Kebumen ini luar biasa sekali keterbukaan pemerintah desanya, Mas dan Ibu gitu, sangat terbuka menerima kita. Semua informasi diberikan gitu sebenarnya. Jadi ketika berinteraksi dengan NGO itu tidak ada sangka-sangka lagi gitu. Kita lancar memfasilitasi, sampai bahkan ada kepala desa yang memfasilitasi sampai maghrib gitu. So, seperti itu. Selesaikan katanya, seperti itu. Lalu instrumen ini memang tentu saja tadi seperti saya katakan, saya berangkat dengan sudut pandang Bandung dan Jakarta, tidak sepandai-pandainya, pasti belum terlalu menyesuaikan gitu ya. Dan benar ketika di lapangan kita mendapatkan beberapa interupsi atas instrumen yang kita susun, sebenarnya seperti itu. Lalu kita permasalahan dalam identifikasi istilah yang ada dalam 3 dimensi kelembagaan. Ini secara teknis saja sebenarnya seperti itu. Dan terima kasih. Tentunya itu pembelajaran dari Kebumen. Ya, terima kasih Kang Aga atas pemaparan dari kegiatan yang dilakukan, kemudian beberapa pembelajaran yang bisa kita petik selama kita melakukan piloting di Kebumen tadi. Nah, mungkin itu dari sisi peneliti gitu. Nah, untuk lebih menarik lagi sebenarnya kita akan coba meminta tanggapan dari teman-teman formasi yang memang sudah cukup lama berkegiatan di Kebumen. Kemudian nanti dilanjutkan dari sisi pemerintahnya, dari Ibu Wati, Bapermandes Kebumen. Nah, mungkin langsung saja kita coba perdengarkan dari Mas Yusuf, formasi. Terima kasih. Silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kawan-kawan semua yang saya hormati, saya hanya nanggapi saja, dan yang ditanggapi baru dibaca di sini tadi. Jadi ya nggak apa-apa. Namanya ya ini korban kelinci percobaan. Ya, korban kelinci percobaan itu banyak banget. Yang pertama begitu datang itu langsung minta dikumpulkan, ayo kita langsung pelatihan asesor gitu kan. So, instrumennya aja belum tahu langsung pelatihan gitu katanya itu. Jadi banyak hal yang mungkin nanti menjadi catatan-catatan dari kami yang kebetulan menerima kawan-kawan tim jaringan untuk melakukan uji coba, bahasanya uji coba IKD di Kebumen. Mengapa di Kebumen saya tidak tahu. Kemarin juga ditanya mengapa kok di Kebumen, juga tidak dijawab oleh Mas Agus itu. Jadi nanti biar dijawab sekalian. Ada banyak hal sebenarnya. Kalau ini nanti hasil gambaran tadi kita kaitkan dengan kesiapan desa-desa di Indonesia untuk melaksanakan implementasi Undang-Undang Desa, itu sebenarnya sangat strategis. Sangat strategisnya artinya kalau di Kebumen yang selama ini dalam tanda petik kita sudah berdarah-darah gitu kan ya, bagaimana membangun desa yang diawali oleh kawan-kawan sudah sangat lama saja, hasilnya masih dalam tanda petik ya menurut saya itu belum sepenuhnya yang kita harapkan. Nah, apalagi desa-desa yang lain yang sekitar 70 lebih kurang 74.000 desa. Seperti apa gitu kan kalau kita ukur dengan indeks kemandirian desa yang secara substansi saya melihat banyak punya korelasi, banyak punya nilai kemanfaatan dalam rangka mempercepat kawan-kawan desa mempersiapkan pelaksanaan undang-undang desa ini. Itu yang menjadi catatan kami ketika kita coba menerapkan IKD itu. Nah, artinya kalau 74.000 desa saja di Kebumen masih seperti ini, berarti
Ya saya nggak tahu selama ini kawan-kawan pemerintah daerah, pemerintah pusat menyiapkan desa itu, mengurusi desa itu kayak apa hasilnya gitu. Gitu kan? Ya sadar tidak sadar, menurut saya ini gagal. Kategori, kemudian mandiri. Kalau di penjelasan di undang-undang bahwa mandiri itu mandiri dalam segala hal. Mandiri, mampu mengenali diri sendiri, mampu mengetahui permasalahannya sendiri, mampu mengatasi masalahnya sendiri, kemudian mampu mengembangkan dirinya sendiri. Itu kita selaku pemerintah daerah atau Pak Permades yang tupoksinya memang mengawal desa ke arah sana, saya kira sangat berat ya, dan mungkin bisa terwujud itu mungkin sedikit demi sedikit. Untung saja di Kabupaten Kebumen ya, ini sudah kami ceritakan, mungkin Bapak Ibu sudah sedikit mengetahui tentang Kabupaten Kebumen. Jadi kami sudah bermitra dengan Mas Yusuf CS itu sejak 2002. Awal Mas Yusuf jadi LSM ya Mas, waktu itu sama saya itu jauh gitu ya. Jadi maksudnya ya selalu ya seperti ini tadi juga, tapi saya sudah dari dulu sudah tidak pernah sakit hati. Jadi apapun yang disampaikan Mas Yusuf itu saya anggap adalah kritikan yang akan merubah mindset kami, yang akan ke arah yang lebih baik. Jadi seperti itu. Ada beberapa hal yang disampaikan Mas Yusuf, ada beberapa hal yang kami akui, ada juga beberapa hal yang mestinya saya membela diri. Tidak apa-apa ya Mas Yusuf ya, kami itu sudah sekuat tenaga. Jadi dengan personil yang sedikit, 35 itu sudah sama agendaris, tukang sapu dan sebagainya. Kemudian yang potensial itu kurang lebihnya ya berapa Mas Yusuf, 15-an ya, nggak ada 10 orang lah untuk mengawal 449 desa. Ya, kita sebetulnya kesulitan sekali dengan dana yang juga sedikit, namun kami berupaya. Ya, kami juga tidak menyombongkan diri. Pak Permades itu walaupun ngurusi semua dana yang di desa harus selamat, harus bagus, apa-apa dituntut harus bagus, namun kami juga beserta seluruh stafnya tetap akan mengupayakan ya. Di Kabupaten Kebumen Pak Permades juga masih dalam hal pertanggungjawaban, dalam hal kinerja masih di atas. Jadi itu di tahun 2012-2013 kita diperiksa selalu Pak Permades diperiksa BPK itu karena mengawal dana-dana desa yang begitu banyak, jumlahnya 449. Setiap mau pengajuan DPPKAD itu tidak mau verifikasinya SPC itu di tingkat kecamatan. Jadi semua harus Pak Permades sudah memverifikasi dengan benar. Jadi seperti itu, maka kami juga pada saat mau pencairan pasti sampai pagi gitu. Kemudian pada saat periksa proposal juga sampai pagi. Jadi seperti itu, karena semua item dana pasti 449 desa, dana ADD Kabupaten 449 desa, dana desa 449 desa, belum pajak retribusi daerah, belum bantuan keuangan provinsi. Jadi itu semuanya 449 desa. Jadi itu namun kami juga kenapa di Kebumen bisa jalan, karena memang kami dari Pak Permades dan juga SKPD yang terkait dengan desa selalu duduk bersama. Jadi sejak 2002 kita sudah mulai duduk bersama ya, walaupun kritiknya dulu sangat tajam, tapi kemudian saya dudukkan, Mas Yusuf kamu kan orang Kebumen ya, iya. Kemudian pada saat itu saya di bagian hukum, kita pada saat akan menyusun peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, kita sudah punya di 2004. Jadi keterbukaan publik semua lapisan, baik itu pemerintah daerah, semua SKPD harus terbuka, kecuali dalam hal yang dirahasiakan ada ketentuan. Kemudian di pemerintahan desa juga demikian. Nah, untuk mengawal perda itu juga kita bersama Mas Yusuf juga banyak tentangan ya, sampai 2 tahun baru terbit 2004. Jadi tadinya Dewan juga tidak mau dan sebagainya. Akhirnya kita begitu mau, kemudian
sekarang semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi di Perda itu mensyaratkan semua apa yang akan kebijakannya akan dikeluarkan itu mesti harus ada FGD, harus ada uji publik dari masyarakat dan dari seluruh lapisan stakeholder harus kita undang seperti itu. Kemudian kalau Bapermades itu memang tadi Mas Yusuf dikatakan dalam hal regulasi kita lambat. Memang tupoksi kita itu dalam hal regulasi harus sebatas teknis, yang perbu-perbu, kemudian yang peraturan desa, peraturan daerah ada kewenangannya di Sekda, di bagian tata pemerintahan itu yang sebetulnya yang menyulitkan kami. Jadi kita mau melangkah belum ada regulasinya, perdanya didorong-dorong tidak mau buat, kemudian ada juga anggapan bahwa nanti Pak Permades yang melaksanakan, kok kita yang buat perda ngapain. Jadi sampai sekarang juga masih akhirnya diperintahkan langsung oleh Pak Sekda, Pak Permades saja yang nyusun perda yang harus dibahas Dewan September ini. Perdanya baru-baru semua, waduh tobat. Kemudian di Kemendagri dan Kemendesa kami kan sudah sangat akrab ya, jadi dengan Pak Bito, dengan Pak Sri, Eko PPPP, Pak Yan Gatot, kami semuanya sudah akrab. Begitu kami akan melangkah konsultasi perda ini masih ada kekurangan, Permendagrinya seperti ini kok belum itu belum menjawab. Jadi nanti saja kalau saya sudah jenak di kursi masing-masing, karena pada saat saya telepon itu belum, jangan ke sini, kita belum jelas. Jadi belum di mana-mana, belum staf saya sapa, atasan saya belum jelas. Jadi mungkin kalau sekarang sudah, ya nanti mungkin kita baru bisa tahun depan koordinasi. Kemudian dengan indikator ini kami tadi kemarin baca sekilas ya, belum semuanya karena kecil sekali ya. Saya juga sudah tua mau pensiun ya, jadi kalau tidak siang tidak bisa baca ini. Kemudian IKD ini kami sangat setuju kalau itu ada ya, sangat setuju. Kemudian IKD itu hendaknya menjadi pedoman kita semua, baik pemerintah, masyarakat, atau LSM, atau kemudian Pemdes, ataupun juga dari CSO dan sebagainya, agar kita bisa mengetahui sudah sejauh mana desa itu berjalan, kemudian sudah sejauh mana desa itu bisa melaksanakan atau kemandiriannya. Hal ini memang sudah menjadi angan-angan kita. Suatu saat kita ada waktu luang akan bersama-sama membahas ini. Kemudian setelah saya pelajari ya di dalam hal yang pemerintahan desa, mungkin yang pertama harus diketahui oleh pemerintah desa, oleh kelembagaan, oleh BPD dan juga masyarakat adalah kewenangan desa. Apa sih yang menjadi kewenangan desa? Itu mungkin hal yang harus diketahui, yang harus diketahui awal. Kemudian dari hal itulah desa itu bisa mengenali sebetulnya ada apa saja yang di pemerintah desa yang bisa kita laksanakan, bisa kita kembangkan. Kemudian dengan alat ini mestinya tadi saya sangat setuju bisa menjadikan alat evaluasi kinerja Pemdes. Memang sekarang ada peraturan dari PKN apalan itu yang dari organisasi. Setiap tahun harus menilai kades. Ini saya kebingungan. Iya, mau menilai kades yang bagaimana? Kemarin itu demo terus ya, saya juga mau menilai bagaimana sekarang sudah jalan. Tapi di Kabupaten Kebumen ya, walaupun di demo dan sebagainya, tapi tetap kita laksanakan. Silakan dilaksanakan anggaran kegiatannya di Sambi demo. Saya seperti itu. Ya, di Sambi demo, tapi yang di rumah dikerjakan. Jadi semuanya jalan. Kemudian untuk ke depan, misalnya kita ini yang akan ramai lagi mesti Mas Yusuf ya. Kita akan membuat peraturan tentang pengelolaan keuangan desa, pasti itu ramai besok. Nah, sudah sejak dini kami kemarin safari bintek ke kecamatan bahwa sejak dini sudah informasikan bahwa
kewajiban desa tetap dilaksanakan, tugas-tugasnya tetap dilaksanakan. Besok pada saat membahas pengelolaan keuangan yang desa yang mungkin ada hal-hal yang tidak pada demo, silakan demo kita layani, tapi yang di belakang tetap dikerjakan. Itu sudah kami sampaikan seperti itu. Jadi semuanya jalan, jadi tidak mandek seperti itu. Kita bingung semua. Begitu ada instruksi dana desa harus cair maksimal April, kita belum punya perbubnya karena kami nunggu-nunggu PP perubahannya. Nah ini dari pusat ya, begitu PP diluncurkan terus anggaran di sana tiba-tiba ditambah di pusat, padahal di kita APBD-nya sudah kadung masuk separuh. Karena kami APBD selalu dibuat pertengahan Desember, sudah gasik. Jadi sudah gasik ditetapkan, kemudian ada info dana desa naik, ya terpaksa harus di perubahan, kan tidak bisa. Dana kan semua masuk APBD baru. Nah kemarin dipaksakan laporannya, loh kenapa baru sedikit? Ya karena memang kita harus perubahan. Jadi dan angkanya yang selebihnya itu memang di anggaran perubahan. Jadi sekarang desa sedang tahapnya menyusun perubahan APBD. Jadi kalau di Kabupaten Kebumen ya perubahan APBD ya sudah hal biasa kalau dibuat pada saat ada kebijakan baru, pada saat ada aturan baru, pada saat ada perubahan-perubahan baru yang ada atau keadaan kritis yang ada di desa, itu RKP maupun APBD-nya bisa dirubah. Kemudian 2004 kita menerbitkan Perda partisipasi, kemudian di desa juga yang mengawal juga Mas Yusuf dulu tidur di desa ya Mas Yusuf ya, dengan 9 orang relawan mengawal desa, membuka wawasan, membuka transparansi dan menyusun perdes tentang transparansi, partisipatif dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sudah membuat perdes itu kemudian dikawal lagi menyusun RPJMDes dan RKPdes dengan partisipasi masyarakat. Kalau dulu kan form-form sudah diberikan secara nasional sama dari tinggal dihitung diisi. Kalau kemudian di 2005 kita semuanya mengawal 449 desa menyusun RPJM desa RKP yang di aturan manapun tidak pernah ada contohnya, wujudnya seperti apa. Tidak ada. Coba Bapak Ibu lihat. Di yang sekarang pun tidak ada contoh RPJMDes dituangkan dalam seperti apa. Adanya cuma format. Nah itu format lampirannya tebelnya segini. Jadi di Permendagri 114 itu formatnya banyak sekali yang kita nyusun perbubnya, kita editing sendiri. Ya disalahkan ya tidak masalah. Jadi yang penting kita edit sesuai lokal yang ada di Kebumen, yang sudah dilaksanakan di Kebumen. Kemudian untuk di desa-desa seluruh sejumlah 449 di tahun 2005 sudah menyusun semua. Periode pertama 2006 sampai 2010. Habis masa berlakunya 2010 kita fasilitasi lagi agak atau mengarah ke partisipasi yang sudah lebih baik. Kalau dulu itu masih baru digeret ya Mas Yusuf, dibuka transparansi terus kemudian diajak gitu. Kemudian pada saat dulu itu kalau mau pertemuan itu maunya malam, setelah selesai semua baru malam. Ya kalau Bapak Permades ya angkat tangan ya. Kalau sudah kerjanya itu masih harus ngawal di malam ya, enggak ada anggarannya ya enggak bisa ya. Jadi itu makanya recruiting Mas Yusuf 9 orang untuk mengawal 449 desa. Berapa bulan dulu ya Mas Yusuf jadi ya. Jadi sudah jadi semua, yang penting jadi ada wujudnya. Desa bisa menyusun visi misinya, desa sudah bisa menyusun ada masalah apa. Kemudian 2010 kita sudah menyusun lagi periode. Kemudian di bulan ini kita sudah mengawal desa menyusun RPJM desa yang berdasarkan baru yang periode ketiga. Kalau kami rakor ya di tingkat provinsi maupun rakornas itu pada heran bagaimana mengawal desa menyusun RPJM desa. Jadi selama ini yang ada di kabupaten lain apa Mas Yusuf yang jenengan keliling-keliling? APBD-nya itu
pendanaannya, kegiatannya, wujudnya apa yang penjenengan keliling. Kalau yang jenengan datangi pasti dibuat seperti Kabupaten Kebumen ya, ada RPJM dan sebagainya. Tapi kabupaten lain mungkin hanya kasih form saja terus dijalankan, mungkin seperti itu. Karena heran bagaimana kita mengawal RPJM Des, wong aturannya jadi belum lengkap. Jadi untuk Kebumen sudah mulai sejak 2013. Kita sebagai saya dan Mas Yusuf itu kan sudah sering diundang untuk membahas undang-undang desa. Jadi kita punya draft undang-undang desa. Jadi hanya draft kita sosialisasikan ke depan. Hei kepala desa, kamu besok harus begini-begini, tidak boleh begini-begini lagi. Semuanya harus transparan, partisipatif. Juga BPD, juga para bendahara dan para KUR sudah kita berikan sosialisasinya di 2013 agar besok undang-undang desa tidak kaget. Kemudian 2014 terbit, terus kita langsung sudah punya konsep, dilatih, disosialisasikan, dilatih apa-apa yang harus dilaksanakan. Jadi maunya gerak cepat karena pasukannya Mas Yusuf juga begitu ada peraturan, yuk kita buat aturan seperti itu. Jadi didorong biar cepat. Seharusnya kalau peraturan undang-undang desa itu mestinya itu ada transisi 2 tahun. Kita transisi perubahan lah optimal. Tapi karena di aturan di peraliannya ada, silakan yang sudah ada dilaksanakan sambil diganti yang sudah tidak sesuai. Jadi yang kita laksanakan seperti itu. Perda-perda yang sudah ada, pergub-pergub yang sudah ada kita laksanakan sambil dirubah. Tapi alur proses dan mekanismenya masih punya kita sendiri. Jadi seperti itu. Tentang Kebumen sedikit kami ceritakan. Kemudian saat ini sedang untuk bulan Agustus kami sudah memfasilitasi 4 pas desa sudah musrenbang des semua, penyusunan 2016 skala desa, 2017 skala kabupaten. Sekarang RKP desnya 2016 sudah jadi. Di bulan Oktober kita akan memfasilitasi APBDes murni 2016 yang sudah kita aplikasikan sesuai ketentuan yang baru. Jadi di perencanaan pembangunan desa ini, desa juga sudah kita latihkan dengan format ada pembagian program dan kegiatan, ada rekeningnya seperti kita di daerah. Jadi nanti menyusun kegiatan, rencana kegiatannya di RPJMdes, di RKP, di RKA, APBDes, jenisnya kegiatan ini pasti rekeningnya ini. Jadi nanti di aplikasi keuangannya menjadi akunnya aplikasi keuangan. Jadi itu sudah itu yang kita lakukan. Walaupun di sana sini kami dalam memberikan pelatihan kepada desa, jadi yang penting kita jalan dulu, tidak akan ada yang menyalahkan. Kalau menyalahkan ganti, nanti akan saya salahkan. Misalnya ada yang menyalahkan pemerintah pusat, maka kami akan menyalahkan. Jadi yang penting sekarang kita jalan sambil gaduh-gaduh, pakai peraturannya sendiri yang sudah tidak sesuai kita langsung rubah. Jadi seperti itu yang kita kawal di Kabupaten Kebumen. Kemudian untuk dengan IKD ini harapan kami juga desa itu bisa kenali dirinya sendiri itu loh, bagaimana cara di desa itu kok tahu ada permasalahan, ada potensi yang harus dikembangkan. Karena inti dari undang-undang desa adalah penanggulangan kemiskinan, kemudian pengembangan potensi. Jadi seperti itu, pemenuhan sarana prasarana dasar yang sangat dibutuhkan dan pengembangan ekonomi lokal yang nantinya arahannya adalah produk unggulan. Yaitu mestinya selama ini kalau kita fasilitasi profil potensi itu tidak pernah ketemu potensi desa saya yang unggul bisa dikembangkan adalah ini. Jadi campuran, jadi nggak jelas. Jadi mestinya dalam perencanaan pembangunan desa sudah kita mulai tahapan ini dan kita sudah berkoordinasi dengan SKPD yang mendukung. Jadi desa ini misalnya ada potensi apa dikembangkan, bagaimana caranya, cara merencanakannya di RPJMdes itu tidak hanya sekali pelatihan, tapi harus satu paket sampai itu jadi bisa bertahap bertahun-tahun. Mungkin tahun ini merencanakan
produksi, tahun besok kewirausahaan, manajemen dan sebagainya. Kemudian itu dalam menyusun kegiatan sudah kita arahkan ke sana. Kemudian juga bisa melihat potensinya sendiri, potensinya tetangga desa. Kemudian potensi desa yang tetangga yang sama berkumpul, kita ajak untuk pembangunan kawasan perdesaan. Ini yang belum kita buat aturannya karena kita juga masih sulit bagaimana mengaturnya. Jadi cuma dalam perencanaan pembangunan sudah kita arahkan desa itu merencanakan potensi atau mengidentifikasi potensinya, kemudian merencanakan untuk pengembangannya, juga bekerja sama dengan kumpul dengan ke desa yang lain yang sejenis potensinya, kemudian berembuk merencanakan sendiri. Suatu saat dibangun bersama kawasan pedesaan. Seperti itu. Kemudian untuk IKD ini setelah saya cermati, mungkin nantinya karena ini yang menggunakan kita, yang menggunakan orang desa, harapan kami itu masyarakat juga paham tentang indeks ini, juga bisa ikut berpartisipasinya. Bagaimana sih masyarakat itu harus berpartisipasi aktif dalam di desa itu. Kalau melihat ini, oh berarti kalau ini ada penilaiannya, berarti saya harus begini, kan timbul kesadaran seperti itu. Maka kami usulkan, karena ini sudah ada angkanya, satu yang belum misalnya, atau yang angka 1 itu nilainya karena masih sedikit, terus kedua sudah ada 2, terus yang indikator yang ketiga mestinya ini dari 1-2 sudah lebih lengkap. Jadi kami sarankan bahasanya yang sederhana tapi konsisten, ya. Kita yang baca tidak mubeng-mubeng. Terus kemudian sebetulnya makna atau intinya sudah pas, ya, sudah pas, tapi mungkin redaksionalnya yang perlu diubah. Jadi kalau di sini contoh ya, misalnya kok belum apa, terus kemudian yang di kolom keduanya misalnya ini di lembaga sosial, ya, misalnya ini subdimensi dampak sosial, lembaga belum mampu menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat, kemudian partisipasi aktor perlembagaan dalam bangun masih bersifat reaktif, kan berarti yang angka 1 itu cenderung masih negatif. Kemudian yang angka nilainya 2, lembaga sudah mampu menyelesaikan permasalahan, kan berarti sudah ada nilainya 2. Kemudian aktor kelembagaan sudah aktif. Kemudian yang ketiga nilainya 3, mestinya yang mampu ini ada tambahan plusnya apa, seperti itu. Misalnya lembaga sudah mampu menyelesaikan permasalahan sosial masyarakat di desanya dan antar desa. Kemudian aktor kelembagaannya juga dalam bangun modal sosial sudah melakukan di desanya juga antar desa, kan sudah ada plusnya. Jadi kalau yang ini belum nilainya 1, kalau yang ini sudah tapi belum aktif nilainya 2, kalau yang ketiga semuanya sudah ada plusnya. Itu seperti itu mungkin. Jadi saya bukannya menggurui, tapi ini mungkin redaksional mesti perlu konsisten. Jadi konsisten suatu indikator mesti ininya, redaksionalnya, bahasanya bahasa yang bahasa Indonesia yang benar, kemudian juga konsisten, terus kemudian tidak ada arti lain, sehingga kita yang baca mudah dan sederhana lah. Jadi sederhana, bahasanya juga tidak usah bahasa ada campurannya, kita bahasanya yang sederhana, yang kalau desa mengisi itu tidak tanya-tanya gitu loh. Yeah. Tidak tanya-tanya, kalau Pak desa itu mengisi apa sih ini, nilai-nilai itu dipromosikan, terinstitusionalisasi lah, desa kan bingung ya, mungkin tertuang dalam regulasi peraturan desa. Jadi itu, seperti itu, bahasanya mudah, lugu, dan kita memahaminya gampang, desa paham. Jadi kalau desa baca itu tidak telepon, buat ini siapa lah, saya tuh tiap hari kesel, kuping saya pegang HP, jadi panas. Ini aja pada banyak desa, karena memang kami buka informasi. Jadi HP ini selalu saya sak, jadi tidak pernah saya tinggal. Jadi tiap hari namanya perangkat desa, BPD, masyarakat, ya,
telepon silahkan. Kalau itu bertanya berarti ingin maju. Saya positifnya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kita memang buka seperti itu. Kemudian juga di Kebumen juga ada diskusi interaktif di Ratih TV Kebumen, disiarkan di radio. Jadi itu di situ mungkin artisnya bosen ya Mas Yusuf, tiap tampil buah lah, tahu-tahu mesti Ratih TV jadwalnya Pak Permades padat sekali ya. SKPD yang lain mana, apa-apa ada Pak Permades, nanti jadwalnya si kepala begitu hari hanya tinggal jamnya, Bu saya lagi di sini, jangan ya datang. Oh iya, nah gitu harus siap. Jadi apapun, jadi seperti itu. Dan di situ masyarakat sudah aktif, telepon, SMS, langsung di TV langsung saya jawab. Jadi seperti itu. Di Kebumen keterbukaan informasinya seperti itu. Jadi memang yang penting di sini kita pemerintah mau menerima segala macam kritik. Saya dikritik apapun Mas Yusuf, tidak pernah sakit hati. Nanti saya renungkan, oh ya saya harus begini. Tapi jenengan ya jangan kritik tok ya, mestinya. Jadi mesti harus ada solusi. Dulu senengannya kritik, kamu kritik tok mana konsepnya. Sekarang seperti itu. Sekarang lebih pintar dari saya gitu. Dulu yang latih ya Mas ya. Saya itu masih di bagian hukum, melatih Mas Yusuf waktu pertama kali pemerintahan umum legal drafting karang canggih luar biasa, dan murid-muridnya itu saya akui hebat ya. Jadi itu karena bagusnya, tapi kita kerjasama yang menguntungkan Mas Yusuf untuk bersama anak buahnya juga untuk pekerjaannya, karena itu tapi juga mendukung kami melaksanakan menjadikan desa itu lebih baik, karena tujuannya memang tata pemerintahan yang baik di desa maupun di pemerintahan daerah. Jadi itu seperti itu. Kemudian untuk yang mohon maaf saya kemarin tidak sempat semuanya mengoreksi ya, jadi mungkin tadi saya sarankan, tadi yang disampaikan Pak Agus itu sudah bagus ya, sudah mengena, tapi itu mungkin nanti redaksionalnya berlembar-lembar ya tidak apa-apa, tapi bisa dibaca lah, jangan kelembutan. Kemudian bahasanya ini kan karena banyak kalimatnya jadinya kecil-kecil, tapi itu sebetulnya bahasanya bisa dikurangi, bisa disederhanakan, tidak bolak-balik kalimatnya itu jadi seperti itu. Ini kalimat segini sebetulnya bisa disingkat, tapi jelas maknanya tidak berubah, itu bisa. Kemudian mestinya kalau yang indikator nilainya 1 sudah ada tapi baru sedikit, misalnya belum partisipatif. Nanti yang kedua sudah ada sedikit tapi partisipatif, terus yang nilainya 3 semuanya masyarakat sudah ikut dan mempunyai dan juga sudah keluar desa. Dari situ mungkin penilaiannya seperti itu. Kemudian untuk yang dengan adanya ini mestinya nanti karena desa paham, oh ya saya besok ke depan tidak perlu apa-apa disuruh ya. Jadi sebetulnya kami sudah membuat banyak aturan untuk pelaksanaan ADD, pelaksanaan undang-undang. Wajibnya peraturan bupati yang sudah diberikan surat dari gubernur itu wajibnya menyusun perbuk ini, semuanya di Kebumen sudah kami buat ya. Perbuk pengadaan barang dan jasa Pemdes, kemudian siltap, penggunaan dana desa, ADD, kemudian retribusi pajak, kemudian pengelolaan keuangan, kemudian juga itu sudah kewenangan desa. Awal kita harus mengawal desa adalah kita membuat perbuk kewenangan desa, list, daftar list yang apa-apa yang kita mintakan dari SKPD yang tidak ditangani SKPD. Kemudian kita semuanya tuliskan, sudah mendasarkan 4 bidang dari Undang-Undang Desa, dan sudah kami buatkan rekening. Jadi tapi masih kita berikan alternatif dan seterusnya di sini. Desa sudah paham. Kalau di desa saya ada kegiatan ini, oh kelompoknya bidang ini, oh di sini belum ada, ya nulis rekening sendiri. Jadi desa sudah bisa seperti itu. Jadi sudah seperti itu. Jadi nanti ke depan akan nanti pada saat pengelolaan keuangannya itu dengan kode program dan rekening
poinnya jelas. Jadi tidak ada pencairan dana kemudian Kades itu musyawarah untuk apa uang tahun ini, itu sudah tidak ada di kami. Jadi pada saat pencairan ADD, Kades mensosialisasikan bahwa pembangunan akan kita selesaikan, akan kita laksanakan, dan rencana kegiatannya sudah dibahas di tahun lalu di RKP yang di Musrenbangdes tahun lalu. Jadi tinggal pelaksanaannya. Jadi tidak ada lagi pada saat mau penerimaan terus Kades itu mensosialisasikan ini untuk apa. Jadi kemudian di tingkat desa juga sudah paham bahwa dalam pembangunan desa ini juga tidak kemudian dibagi rata ya, tapi memang ada skala prioritasnya. Mungkin giliran dusun itu memang sudah diprioritaskan mana yang perlu dulu dan parah dulu, baru tidak terus kemudian uang sedikit semuanya dibagi ke masing-masing dusun, itu sudah mulai tidak seperti itu. Jadi sudah prioritas, dan sudah kami wajibkan orang yang ada atau SDM yang ada di desa itu untuk memberikan saran masukan. Ada LSM ya di situ menjadi narasumber, ada bidan desa ya di situ mengusulkan atau merencanakan sesuai dengan prioritas penanggulangan kemiskinan di Dinkes apa. Jadi sudah kita matchingkan dengan yang SKPD. Kemudian DPU SDA juga sudah kita bekali bahwa nantinya semua kegiatan yang tentang KPU-an rencananya mesti harus diverifikasi UPT yang ada di tingkat kecamatan. Jadi tidak ada double perencanaan. Jadi sudah, oh ini kewenangannya daerah, kamu tidak usah mengusulkan di skala desa, usulkan saja di skala kabupaten. Kemudian di kami juga sudah ada Perda Penanggulangan Kemiskinan, percepatan di situ ada mewajibkan minimal 8% untuk penanggulangan kemiskinan juga sudah kita terapkan. Jadi yang skala desa 8%-nya untuk penanggulangan kemiskinan juga sudah kita terapkan. Jadi mungkin menurut kami itu IKD ini sangat penting, dan itu memang lagi menjadi impian kami bagaimana cara menyusunnya. Dulu kita juga pernah ya Mas Yusuf, tahun berapa itu desa apa namanya, berkembang ya, penilaian desa berkembang itu kita juga buat ininya sendiri ya Mas Yusuf ya. Jadi tahun berapa itu, saya 2008 apa ya, jadi itu 2008 kita pernah, kemudian kita sebar ke desa, kemudian desa yang nilainya bagus, skornya, terus kita tinjau, kemudian nanti setiap tahun dievaluasi di lomba desa seperti itu. Jadi kemudian karena terus saya alih profesi, jadi terus itu gak diteruskan ya. Jadi dulu saya kabid yang nangani itu, kemudian saya sekretaris, kemudian lenyap, kemudian terus ini ada undang-undang baru, saya konsen ke pelaksanaan undang-undang baru. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dengan adanya alat ini, pemerintahan desa, terus BPD, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat itu sendiri paham atau sadar. Di situ kan ada toolnya, tapi kurang lengkap seperti tadi yang disampaikan Mas Yusuf, bahwa masing-masing masyarakat, masing-masing itu ada kesadaran. Kalau desa saya akan maju, mestinya saya harus sumbangsi ini, gitu loh. Di sini ada, jadi seperti itu. Jadi itu menjadi indikator penilaiannya. Kemudian mungkin sementara seperti ini yang bisa kami sampaikan. Ini tanggapan, jadi kami menanggapi apa hasil ini ya sudah cukup bagus lah, kami berikan penghargaan, karena memang sebetulnya cita-cita kami akan menyusun seperti itu. Kok sudah penjenengan semua susun, dan bahkan sudah berdasarkan riset, berarti apalagi risetnya di Kebumen ya,
berarti uji coba, berarti kita mungkin paling cocok nantinya Mas Yusuf, tidak kesulitan lah. Kalau hal ini coba penjenengan uji coba ke desa, ke kabupaten lain, sulit. Ini tidak ada, pasti seperti itu. Tapi kita semuanya ini sudah ada. Apa yang sudah tertuang di sini kan berdasarkan penjenengan ke desa ya, ini semuanya sudah ada. Cuma tinggal nanti mungkin Mas Yusuf bisa mendorong SKPD. Kami sih setiap itu sudah koordinasi ya. Jadi memang mewujudkan desa, kemandirian desa itu memang harus semua SKPD stakeholder itu bersama-sama. Caranya apa ya? Beruntuk apa Mas Yusuf? Ngeroyok, semua harus ngeroyok. Tidak bisa Pak Permades sendiri dan bersama mitranya formasi itu tidak bisa, nggak mampu. Karena mesti harus pengembangan ekonomi lokal, potensinya pertanian. Ya saya bisanya cuma ngomong kan, saya bisanya kan cuma juru penerangan saja. Desamu potensinya kok singkong ya, potensinya kok singkong. Sekarang untuk membuat apa? Ya dijual saja, harganya berapa? 300, nunggunya sekilo 300, nunggunya hampir setahun, hampir setengah tahun. Ganti bibitnya, minta di pertanian yang kalau dijebrol gitu, dicabut itu minimal 5 kilo, maksimal bisa 40 kilo. Apa ada Bu? Ada, coba. Kemudian, nanti kalau sudah kita panen dari kebanyakan, ya nanti akan diolah oleh kantor ketahanan pangan, diolahkan menjadi tepung mokaf yang bersih, higienis. Jadi tiwul instan nanti bisa membeli kacang hijau di daerah pesisir. Ini kan singkong di daerah, membeli kacang hijau di daerah pesisir biar tidak dijual hanya kacang hijau dok, dicampur tepung mokaf ini jadilah tiwul instan bergizi. Seperti itu. Jadinya itu semua sudah kita inovasi sudah kita arahkan. Jadi kemudian sekarang mulai singkong itu dibuat, kemudian kami membuat surat ke Nakertran untuk pelatihan, kan di sana banyak instruktur. Kemudian diberikan pelatihan, kemudian itu jadi singkong rasa jagung, singkong rasa macam-macam itu. Kemudian pengirisannya juga bagus. Jadi itu packing dan pemasaran ada SKPD. Sudah kami pada saat menyusun perencanaan sudah kami arahkan seperti itu. Nanti perencanaannya seperti apa ya tergantung yang di desa ya. Kami tidak mungkin bisa memfasilitasi 449 desa. Kemudian untuk yang yang ada di sini itu sudah semuanya sudah bagus lah, tapi tinggal itu tadi diperjelas lagi, kemudian ukurannya jelas. Kalau ada angkanya 1, 2, 3 mestinya itu nanti jelas indikatornya, terus jelas ada perbedaannya. Jadi tidak kemudian bahasa-bahasa atau makna atau arti kalimatnya juga tidak menimbulkan pertanyaan gitu. Jadi kalau kita baca kok kita bisa langsung oh ya begini, oh di kami tidak ada, harus ada, maka kita mungkin seperti itu. Demikian Pak moderator, mungkin yang bisa kami sampaikan seperti itu. Jadi manfaatnya ini sangat banyak ya. Nanti kita akan setiap tahun juga kita harus menilai evaluasi kinerja desa dan juga pemerintahan desa. Juga setiap tahun kita harus melombakan desa. Melombakan ini dalam artian tidak hanya bikinan-bikinan ya, tapi akan kami upayakan bahwa ini bisa menjadi alat. Jadi seperti itu. Kemudian tool ini hendaknya dibuat yang bahasanya sederhana ya. Tidak usah ada kalimatnya penjenengan lah, kalimatnya yang ada asing dan sebagainya, tidak usah. Bahasanya sederhana, toh yang nanti yang akan pakai kan kita dan desa, jadi panduan, jadi mudah. Kemudian kalimatnya, redaksionalnya konsisten, tidak bolak-balik, kemudian urut,
dan konsisten. Mungkin demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf sekali karena kami juga tidak paham jadi narasumber diskusi apa di sini, cuma telepon Mas Yusuf kemarin gitu. Jadi tadi minta ngeprintkan Mbak Bayu di sini, saya harus menanggapi seperti apa. Mohon maaf, tapi mudah-mudahan informasi yang sudah saya sampaikan ya mudah-mudahan ada sedikit lah yang bisa bermanfaat bagi sempurnanya indeks ini, instrumen ini. Mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bu Wati. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya cukup menarik ketika kita menghadirkan gitu teman-teman dari formasi, dalam artian ketika kita coba melihat instrumen yang digunakan, kita coba lihat dari sisi CSO yang memang aktif di sana dan juga dari sisi pemerintahan desanya, pemerintah daerahnya. Sebelum ke sesi diskusi, mungkin beberapa catatan dari yang tadi disampaikan. Satu, keyakinan kita bersama bahwa instrumen kemandirian desa ini bisa menjadi tools gitu untuk melihat bagaimana kesiapan desa dalam menyongsong undang-undang desa. Kedua, IKD bisa jadi semacam alat untuk desa sendiri kenali kondisi dan juga potensi masing-masing desa. Kemudian dari sisi itu bisa menjadi semacam evaluasi bagi masyarakat dan Pemdes sendiri gitu untuk menghadirkan inovasi-inovasi. Kemudian juga ini jadi semacam jembatan bagi pemerintah desa, masyarakat dan juga CSO untuk menjalankan peran-peran yang saling berkaitan dan saling mendukung. Nah, mungkin yang menjadi catatan bahwa kegiatan ini, kalau tadi Mas Yusuf sampaikan, jangan semata-mata jadi latah bahwa ini harapannya bisa direplikasi ke daerah-daerah lain seperti itu. Kemudian muncul beberapa evaluasi terkait instrumen yang digunakan, baik itu penggalian data informasi yang berimbang, kesiapan asesor yang terkait juga dengan waktu persiapannya, dan juga tadi Bu Wati sampaikan terkait bahasa yang sederhana yang mungkin lebih bisa dipahami di masyarakat.